Ajaran iman sejati Siti Jenar, sikap dan langkah untuk dapat manunggal, atau biasa yang dikenal dengan istilah kamanunggalan keimanan. Kewajiban hidup manusia dalam pandangan spiritualitas adalah dapat memahami hidup dan kehidupan. Memahami hidup akan bermuara pada memahami mengapa manusia hidup. Karena hidup adalah ajaib bagi akal, dan selamanya tidak akan dapat memahami dengan sempurna. Pemahaman tentang hidup akan bermuara pada bagaimana manusia memahami dirinya. Pengajaran ma'rifat adalah babakan pungkasan dalam pembelajaran keilmuan dalam Islam. Kepada para muridnya, Syekh Siti Jenar mengajarkan ilmu ma'rifat secara bertahap yang harus dikuasai oleh seseorang jika ingin menjadi manusia sempurna atau al-insanul kamil, serta bagi yang ingin menempuh laku manunggal dengan Tuhan. Pada langkah pertama, Syekh Siti Jenar mengajarkan tentang asal-usul manusia, atau yang biasa dikenal dengan nama Ngelmu Sangkan Paran. Langkah kedua yaitu ia mengajarkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan, khususnya apa yang disebut sebagai pintu kehidupan. Langkah yang ketiga, Syekh Siti Jenar menunjukkan tempat manusia besok ketika sudah hidup kekal abadi. Pada tahap yang keempat, ia menunjukkan tempat alam kematian, yaitu yang sedang dialami dan dijalani manusia sekarang ini, di dunia ini, serta berbagai kiat cara menghadapinya. Dan langkah yang terakhir atau yang kelima, Syekh Siti Jenar mengajarkan tentang adanya Tuhan yang maha luhur yang menjadikan bumi dan angkasa sebagai pelabuhan akhir bagi kemanunggalan dan keabadian. Dalam wejangan Sasahidan merupakan kalimat kunci untuk dapat memahami keseluruhan pandangan ketunggalan Syekh Siti Jenar, di mana pandangan, penilaian, dan sanjungan pada asma atau nama bermuara pada upaya pencapaian pengenalan zat Tuhan. Kita mengenal ajaran Siti Jenar pada ajaran Sasahidan. Ajaran Sasahidan merupakan pendisiplinan pengajaran pada murid-murid Siti Jenar sebagai alat penggentar batiniah. Kalimat-kalimat kunci ini dipandang sangat sakral yang dipraktekkan dalam lelaku manunggal. Ungkapan ini bisa disimak dalam kata-kata Siti Jenar. Aku angkat saksi di hadapanku datku sendiri. Sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali aku. Dan aku angkat saksi sesungguhnya Muhammad itu utusanku. Sesungguhnya yang disebut Allah ingsun diriku sendiri atau badanku. Rasul itu rasaku, Muhammad itu cahayaku. Akulah zat yang hidup, tidak akan terkena mati. Akulah zat yang selalu ingat, tidak pernah lupa. Akulah zat yang kekal, tidak ada perubahan dalam segala keadaan. Bagiku tidak ada yang samar sesuatu pun. Akulah zat yang maha menguasai, yang kuasa dan bijaksana. Tidak kekurangan dalam pengertian, sempurna terang benderang. Tidak terasa apa-apa, tidak kelihatan apa-apa. Hanya aku yang meliputi sekalian alam dengan kodratku.
Dari wejangan Sasaidan itu, nampaklah pengalaman spiritual dan keadaan kemanunggalan pada diri Syekh Sidi Jenar terjadi dalam waktu yang cukup lama. Pengalaman spiritual mendominasi keseluruhan wahana batin Syekh Sidi Jenar. Ungkapan spiritual Sidi Jenar ini memiliki dua sisi. Sisi penggambaran dan penjelasan filosofi ketuhanan atau kemanunggalan. Dan kedua, sisi bermakna pengajaran dan memperjelas arah pembelajaran ketuhanan. Sidi Jenar melebihi sufistik lain di dunia ini. Petunjuknya tentang penggalian diri dan pengenalan diri melebihi sufi-sufi lain. Intisari ajaran Sidi Jenar sangat jelas. Sidi Jenar memiliki konsistensi sikap batin dan sikap zahir. Pengetahuan batinnya dapat disimak pada ungkapan-ungkapan spiritualnya. Sikap zahirnya pun selaras dengan apa yang dijelaskan pada ungkapan batinnya. Ini pula lah yang membedakan Sidi Jenar dengan sufi-sufi besar lainnya di dunia. Keberaniannya mengungkap rahasia, keberaniannya untuk menunjukkan cara, keberaniannya dalam menggugat kemapanan wacana ajaran dan spiritualitas di dunia Islam, bahkan tak tertandingi dari golongan sufi manapun di dunia ini. Bagi Sidi Jenar, pengajaran ilmu tidak ada yang dirahasiakan, maka demikian pula pengalaman batin juga tidak bisa disembunyikan atau dirahasiakan. Pada pengalaman keagamaan yang terlahir tidak harus ditutup-tutupi, walaupun dengan dalih dan selubung syariat. Dan akhirnya dalam ajaran Sasaidan itulah semua ajaran Syekh Sidi Jenar tersimpul. Sidi Jenar tidak mempersoalkan kalangan yang tidak sependapat, karena filosofi, pemikiran, dan keyakinan tidak perlu dipertentangkan. Seolah hidup melampaui zamannya, Sidi Jenar menjadi sasaran kemarahan, kebencian, fitnahan, dan tuduhan kafir. Mungkin bila Sidi Jenar hidup di abad yang memiliki pengetahuan yang tinggi dan merata, pertentangan keras pada perbedaan pendapat tidaklah akan terjadi. Sidi Jenar membedar bagaimana keadaan iman. Ajaran ini disebut panunggaling iman. Iman yang manunggal adalah esensi keimanan. Manunggalnya iman menjadi tempat atau keadaan berkumpulnya cahaya Johar atau Nur Muhammad yang dirinci dan dijelaskan dalam 15 tingkatannya iman. Dapat disimpulkan dari sini. Pertama, imannya imam maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mensekutukan engkau adalah keberadaan Allah. Kedua, imannya tauhid maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mensekutukan engkau adalah panunggale Allah atau tempat manunggalnya Allah. Ketiga, imannya syahadat maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mensekutukan engkau adalah sifatullah atau sifatnya Allah. Keempat, imannya ma'rifat maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mensekutukan engkau adalah kewaspadaan Allah. Kelima, imannya sholat maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mensekutukan engkau adalah menghadap Allah. Keenam,
imannya kehidupan, maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mensekutukan, engkau adalah kehidupannya Allah. Ketujuh, imannya takbir, maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mensekutukan, engkau adalah kepunyaan keagungan Allah. Kedelapan, imannya sadarah, maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mensekutukan, engkau adalah pertemuan Allah. Kesembilan, imannya kematian, maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mensekutukan, engkau adalah kesucian Allah. Kesepuluh, imannya junun, maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mensekutukan, engkau adalah wadahnya Allah. 11. Imannya jinabat, maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mensekutukan, engkau adalah kawih puhaning atau bertambahnya nikmat dan anugerah Allah. Ke-12, imannya wudu, maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mensekutukan, engkau adalah asma atau nama Allah. 13, imannya kalam atau perkataan, maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mensekutukan, engkau adalah ucapan Allah. 14, imannya akal, maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mensekutukan, engkau adalah juru bicara Allah. Dan terakhir 15, imannya nur, maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mensekutukan, engkau adalah wujudullah, yaitu tempat berkumpulnya seluruh jagat makrokosmos, dunia akhir, surga neraka, arsy, loh kalam atau lauk kalam, bumi langit, manusia, jin, iblis laknat, malaikat, nabi, wali, orang mukmin, nyawa semua itu berkumpul di pucuknya jantung yang disebut alam khiyal atau alam khayal. Maksudnya adalah angan-angannya Tuhan, itulah yang agung yang disebut alam barjah. Yang dimaksudnya adalah pamorin Gusti Kawula yang disebut alam mitsal, yang dimaksudnya adalah awal pengetahuan, yaitu kesucian zat sifat asma af'al yang disebut alam arwah, maksudnya berkumpulnya nyawa yang adalah dipenuhi sifat kamal jamal. Melalui ajaran panunggaling iman yang diaplikasikan dalam bentuk keimanan manunggaling kawula Gusti, memperjelas penjabaran fungsi manusia sebagai khalifatullah. Manusia sebagai khalifatullah atau wakil Allah memberikan arti bahwa manusialah yang punya hak kepemimpinan dalam mengelola bumi bahkan semesta. Manusia adalah cermin dan pancaran wujud Allah dengan fungsi iradah dan kodrat yang berimbang. Kemampuan Sidi Jenar dalam menjelaskan tentang iman dalam istilah syariat Islam adalah bentuk tanda ketinggian penguasaan ilmu Islam Sidi Jenar. Penjabaran Sidi Jenar pada maksud iman telah berhasil menunjukkan esensi iman yang mudah dipahami dan langsung bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ungkapan jangan ragu dan jangan mensekutukan, engkau adalah kehidupan Allah, di mana pemahaman yang sangat abstrak berhasil dioperasionalkan dalam kehidupan nyata. Melalui doktrin utama manunggaling kawula Gusti, manusia diajak untuk membuktikan keberadaan Allah secara langsung.
bukan hanya memahami keberadaan dari sisi nalar atau pikir dan rasa sentimen makhluk atau perasaan yang dipaksakan dengan doktrin surga dan neraka. Iman yang kehidupan maksudnya adalah jangan ragu dan jangan mensekutukan. Engkau adalah kehidupan Allah. Mengajarkan dan mengajak manusia bersama-sama merasakan Allah dalam diri pribadi masing-masing. Beberapa istilah-istilah kunci yang bisa didengar, diajarkan, dan dianalogkan oleh sebagian besar umat Islam, terutama dalam kalangan fuqaha dan sufistik, dijabarkan Sidi Jenar. Penjabaran istilah-istilah ini bermaksud untuk lebih memudahkan konsep manunggaling Kawula Gusti diterima di kalangan umat Islam. Karena unsur manusia yang terdiri dari tubuh, zahir, dan roh, di mana arah keselamatan adalah bagaimana membangkitkan atau menyatukan kesadaran zahir menuju pada kesadaran roh. Istilah-istilah tersebut dijabarkan oleh Sidi Jenar sebagai berikut. Iman adalah pangandeling atau pusaka andalan roh. Tauhid, panunggale atau saudara tak terpisahkan, tempat manunggalnya roh. Ma'rifat adalah penglihatan roh. Qalbu, penerimaan roh. Akal adalah pembicaraannya roh. Niat adalah pangkarming roh. Salat adalah menghadapnya roh. Syahadat adalah keadaan roh. Pernyataan Syekh Sidi Jenar tersebut mempertegas maksud manunggalnya iman di atas. Di dalam hal ini, Syekh Sidi Jenar menjelaskan maksud dari masing-masing doktrin pokok tauhid dan fikih ketika dikaitkan dengan spiritual. Iman, tauhid, ma'rifat, qalbu, dan akal adalah doktrin pokok dalam wilayah tauhid. Dan niat, sholat, serta syahadat adalah doktrin pokok fikih. Oleh Syekh Sidi Jenar, semua itu dirangkai menjadi bentuk perbuatan roh manusia, sehingga masing-masing memiliki peran dan fungsi yang dapat menggerakkan seluruh kepribadian manusia, lahir dan batin, roh dan jasadnya. Itulah makna keimanan yang sesungguhnya.